له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, baik pengurus maupun jamaah Masjid Al-Badar, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada subuh hari ini kajian kita membahas satu tema, yaitu membangun masjid di masa pandemi. Membangun masjid di masa pandemi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terkait dengan membangun masjid ini, ada satu hadis yang sangat sahih, yang sangat pantas kita jadikan sebagai landasan kajian kita, sekaligus untuk memotivasi kita agar kita tercatat sebagai hamba yang selalu membangun masjid. Hadisnya adalah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 450, dan hadis Muslim nomor 533. Berarti hadisnya riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis ini bersanad kepada Utsman bin Affan. Itu sahabat Nabi, seorang dermawan kota Mekah, hartawan, dermawan yang dijamin ke surga karena hartanya. Jadi ada orang dijamin ke surga karena hartanya, ada pula orang dijamin ke surga karena keilmuannya, bagi-bagi ilmu. Ada pula orang ke surga karena tenaganya diinfakkan untuk agama Allah. Jadi tinggal kita yang hadir ini mengambil bagianlah apa yang bisa kita andalkan untuk ke surga itu. Apa modal kita? Apa modal kita? Modal ilmu kah? Ayo silakan. Atau modal harta kah? Ayo silakan. Modal tenaga kah? Ayo silakan. Modal kekuasaan kah? Jabatan kah? Ayo silakan. Semua kita punya modal, Pak. Ayo kerahkan kemampuan kita selagi hidup. Kalau sudah mati nggak ada gunanya. Kaya rayakah kita, berpangkat, berjabatankah kita, berkuasakah kita, kuatkah kita, nggak ada gunanya kalau sudah mati. Jadi sebelum mati itulah kita kerahkan kemampuan kita miliki, agar kita dengan kemampuan itu tercatat sebagai hamba yang masuk ke surga Allah Taala. Jadi hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Utsman bin Affan, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Man bana lillahi masjidan. Man bana, barang siapa yang membangun masjid.
Barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah. Jadi jangan lupa, barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, yabtaghi bihi wajh Allah, dia membangun itu semata-mata mengharapkan ridha Allah, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah pasti membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Ini yang bicara, ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terpilih yang benar ucapannya, yang Allah akui apa yang keluar dari mulutnya. Kita ulangi, apa kata Nabi tadi? Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, mengharapkan ridha Allah, menginginkan balasan dari Allah, maka Allah pasti bangunkan untuknya baitan fil jannah, sebuah rumah, sebuah istana di surga. Masya Allah. Amat rugilah orang yang punya harta, yang melimpah ruah kekayaannya, yang tak berseri uangnya, tapi hanya disimpan di bank, hanya diletakkan berupa emas berbingkah di bawah bantal, dibelikan ke ruko, ke tanah yang berhektar-hektar, tapi nggak digunakan untuk membangun masjid, nggak digunakan untuk membangun rumah Allah. Rugilah dia. Jadi hadis ini sebagai motivasi kita, ya. Nanti sampai di rumah cek tabungannya, cek tabungan, cek harta kekayaannya. Kalau bapak punya tanah di mana-mana, punya investasi di mana-mana, punya tabungan yang tak berseri, nggak rugi. Mari kita segera transfer untuk tabungan akhirat kita. Bukan hilang itu, Pak, bukan hilang, tapi ditransfer ke akhirat. Nanti yang pasti kita ambil tabungan itu. Kalau bapak investkan 100 juta, ya, maka Allah ganti 700 kali lipat itu penggantiannya. Menjadi berapa? 100 juta bapak investkan, menjadi berapa dia? 7 miliar. Kalau 7 miliar, kira-kira dapat nggak satu rumah? Dapat nggak satu rumah? Lebih dari satu rumah. Nah, jadi sangat wajar dan logis. Ya, Allah siapkan rumah di surga untuk kita. Jadi kita sebelum mati, Pak, sudah ada rumah yang menunggu. Masya Allah. Ini hadis yang dahsyat ini. Senjata yang jitu kalau ingin ke surga. Ya sama orang pergi haji, Pak. Pergi haji sekian tahun kemudian, sekarang sudah mulai dia ngapain? Nabung nggak? Ngambil porsi namanya. Untuk haji biasa berapa porsinya sekarang? 25 juta. Itu haji biasa. Kalau plus, haji khusus $4.000. Ya, bapak tabungan $4.000 di bank, daftar ke depan atau daftar ke travel, maka bapak telah disiapkan satu seat porsi namanya. Ya sama ini, ambil uang kita, didepositokan di rumah Allah, bangun masjid, maka kita telah mulai mencarter rumah di surga.
Dan ini hadisnya, hadis yang tak terbantahkan. Itu manfaatnya. Barang siapa yang membangun rumah Allah, bangun masjid sekarang ini, maka Allah bangunkan di rumah di surga bagi dia. Dia nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Dan itulah yang pasti untuk kita. Itu satu sisi. Sisi lain, ada hadis riwayat Muslim. Udah hafal semua kita barangkali ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal manusia terputus segala amalnya, terputus segala kerjaannya, nggak bisa usaha lagi, udah meninggal. Illa min thalathin kata Nabi, kecuali 3. Artinya apa? Sekalipun mati kita nanti, yang pahalanya terus mengalir, tidak terputus dia. Berbuatnya terputus, bekerjanya terputus karena kita mati, tapi pahalanya terus mengalir. Apa itu amalnya? 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir, artinya wakaf, Pak. Apa artinya? Wakaf. Saya lihat tadi Pak baru nyampai di sini. Oh, ini ada apa nih? Dibuka-buka sekarang. Ustaz, mau bangun masjid, betul nggak? Hah? Jadi yang dimaksud sedekah jariyah itu wakaf, Pak. Tanya pengurus, berapa anggarannya? Saya berwakaf 100 sak semen misalnya. 1000 batang besi misalnya, sekian truk apa namanya, pasir, atau batu pondasi, sekian truk batu kali, itu wakaf namanya, Pak. Tapi kalau masjid cari lahan, saya berwakaf semeter tanah, 5 meter tanah, 100 meter tanah, sesuai kemampuannya. Itu wakaf namanya. Sampai kapanpun terus mengalir pahalanya, walaupun kita telah meninggal. Itulah makna sedekah. Sedekah jariyah itu maknanya. Bukan Bapak berinfak sedekah, bukan. Berinfak, bersedekah, diberi pahala waktu itu. Itu sedekah biasa, yang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat sedekah biasa. Tapi kalau diwakaf namanya berwakaf. Bisa berwakaf dengan tanah. Kalau dibutuhkan beli tanah, ini tanah nggak ada ya? Tanah sudah ada, tinggal lagi bangunnya, tinggal lagi membangunnya. Ya, malah beberapa 2 hari lalu Pak datang ke rumah saya, Pak, ini seorang ibu yang sekitar umurnya 55 lah menurut saya sih. 55 datang rumah saya, Ustaz, saya berniat wakaf Ustaz, tapi wakafnya bukan sekarang, kalau sudah meninggal nanti. Oh, itu namanya wasiat, Bu, saya bilang. Wasiat namanya. Oh, wasiat Ustaz. Iya, saya berwasiat. Pertama, dia punya rumah, jadi dia mati sekarang. Kalau saya meninggal nanti, rumah ini saya wakafkan ke masjid di samping rumah saya. Langsung begitu meninggal, rumah diwakafkan ke masjid. Terus ada, saya punya kontrakan 6 pintu gitu ya. Kalau nanti saya meninggal, kontrakan saya wakafkan untuk pesantren Ustaz, pesantren Ibnu Katsir yang di Tanjung Sari, Cariung Jongkol. Kenapa, Bu, Ibu bilang begitu? Saya ingin meninggal nanti punya tabungan akhirat. Saya ingin begitu meninggal Allah sambut dengan rumahnya di surga. Masya Allah, Allahu Akbar. Belum meninggal dia, Pak, berwasiat seperti itu. Ini contoh positif. Jadi menurut saya ini ladang amal yang luar biasa dahsyat ini.
ladang amal sedang di depan mata kita. Ya, tentu sesuai kemampuan masing-masing. Nabi menjanjikan barang siapa ikut membangun rumah Allah, membangun masjid, tempat ibadah kepada Allah, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Berarti bukan orang lain, Pak. Sebelum orang menggunakan wakaf kita, infak kita sudah mendapatkan duluan bookingan di surga, rumah. Itu janji Nabi. Dan Nabi berjanji pasti tidak akan bohong. Kenapa? Lihat nanti surat 53 ayat 3 sampai 4. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang Nabi ucapkan, yang Nabi katakan, itu semuanya wahyu dari Allah. Nabi nggak pernah ngomong berdasarkan nafsunya, kepentingannya, nggak pernah. Setiap omongan Nabi wahyu Allah. Jadi kalau Nabi yang ngomong kata Allah itu wahyu dariku, itu kebenaran. Nah sekarang Nabi ngomong, barang siapa yang membangun rumah Allah, membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti bangunkan untuk dia rumah di surga. Itu landasan kajian kita di pagi ini. Itu satu baru, Pak. Itu hadis. Terus rumah Allah yang pertama dibangun dulunya untuk menyembah Allah, namanya Baitullah. Apa itu? Baitul apa? Rumah Allah yang terletak di Mekah, Masjidil Haram, Ka'batullah. Jadi rumah Allah yang dibangun pertama kali untuk beribadah kepada Allah, itulah Ka'batullah. Jadi lihat nanti pada surat yang ketiga, surat 3 Ali Imran ayat yang ke-96. Ya. Allah menyatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menyembah Allah, yang terletak di kota Mekah yang diberkahi, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta ini. Rumah yang pertama dibangun untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, namanya Baitullah. Itulah yang Ka'batullah, Masjidil Haram, Ka'bah. Ya, itu rumah Allah pertama itu, Pak. Masjid pertama dunia dibangun, itulah dia Ka'batullah. Nah sekarang masjid-masjid yang ada di dunia ini dimanapun, termasuk Masjid Al-Manar ini, rumah siapa ini? Rumah Allah, Pak. Makanya masjid itu rumah Allah, tempat beribadah untuk menyembah Allah. Ya, masjid manapun di alam ini itu rumah Allah, dan kewajiban kita untuk membangunnya. Membangun dua artinya. Pertama, membangun fisik. Yang kedua, membangun isi. Apa itu isi? Kegiatan-kegiatan. Jadi kewajiban kita, Pak, ada dua makna membangun itu. Pertama, membangun fisik. Nah ini Al-Manar sudah ada, sudah terbangun fisiknya. Nah, cuma ada rencana yang baru, bangun fisik namanya. Setelah bangun fisik, yang kedua bangun isi, artinya makmurkan. Jangan rumah Allah dibikin megah, masjid indahnya luar biasa, tapi kosong dari peribadatan. Itu nggak boleh juga. Ya, jadi Allah mencontohkan, menginginkan bangun rumah Allah dengan dua cara.
bangun fisiknya, bangunannya, ya, pondasinya, dindingnya, tiangnya, ya, atapnya, fisik namanya. Yang kedua bangun isi, artinya makmurkan dia, makmurkan dengan kajian-kajian, dengan beribadatan apa saja. Jadikan masjid sentral pembinaan umat. Di zaman Nabi dulu Pak, masjid bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk kajian keislaman, tapi masjid digunakan Nabi untuk membina umat, membina akidah umat, membina ibadah umat, membina akhlak umat, bahkan membina perekonomian umat. Nah, Nabi Pak di masjid mendidik umat itu bagus ekonominya, ya. Bahkan Nabi di masjid pula mendidik strategi perang di masjid. Masjid sentral kegiatan umat. Inilah kekuatan Islam. Kalau mereka jadikan masjid sebagai sentralnya, kekuatannya. Kita menyatu di rumah Allah untuk beribadah kepadanya, untuk membangun umat, bangun fisik dan bangun moral, akhlak. Nah, Bapak Ibu, ini dasar kajian kita sebagai motivasi kita. Ya, tinggal lagi ukur kemampuan kita karena Allah. Berapa mampunya, apalagi di masa pandemi ya. Ustaz, di masa pandemi kan serba kurang. Bukankah Nabi mengatakan infak yang tertinggi itu benar di masa sulit. Di masa sulit, di masa kita membutuhkannya, tapi mampu berinfak, itulah yang dahsyat kekuatannya. Ya, orang kaya raya, uangnya simpan luar, dia berinfak itu wajar saja. Tapi masa dia butuh, dia berinfak, lebih hebat lagi nilainya. Jadi kembali ke hadis tadi, ada 3 perkara yang tidak terputus pahalanya. Pertama tadi sedekah jariyah atau wakaf. Kedua, ilmu yang ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti saya punya ilmu sedikit, kita ajar orang, kita berikan orang pengarahan, nasihat-nasihat. Ya, semampu kita. Allah catat itu Pak. Walaupun saya meninggal saya, dan ilmu ini Bapak amalkan, saya terus mendapat bonus pahalanya sampai kiamat. Sampai kiamat. Makanya guru itu dahsyat. Guru, pendidik, Masya Allah. Yang penting ikhlaskan karena Allah. Ya, karena Allah dia ngajar orang. Udah meninggal guru itu, ilmunya yang diamalkan muridnya sampai kapanpun terus pahalanya dapat terus. Itu namanya MLM dalam pahala namanya. Jejaring dalam pahala. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Walaupun arti lafzinya anak kandung, tapi maknawinya, makna kontekstualnya, anak siapa saja yang kita solehkan dia karena dididik. Jadi bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak asuh, bisa anak didik. Anak siapa saja karena kita mendidiknya, mengarahkannya jadi baik dia, jadi soleh dia, dan kita meninggal nanti, didoakannya kita, langsung sampai kita pahalanya. Jadi jangan kecewa kalau kita gak punya anak. Jangan kecewa. Gak punya anak kita, gak punya anak kandung, anak angkat, ya? Angkat anak orang, didik dia, asuh dia. Tapi karena Allah, gak bisa naikkan anak asuh, anak didik. Ada anak yatim, orang miskin, anak pesantren, bagus otaknya, tinggi kemauannya, wah, biaya hidupnya, biaya sekolahnya, uang kita biaya, nanti dia jadi anak soleh, menjadi orang besar dia.
kita meninggal, doa dia langsung sampai sama kita. Jadi saya menafsirkan anak soleh itu tidak mesti anak kandung, Pak. Tidak mesti. Walaupun yang terafdol anak kandung, betul. Tapi yang maknawinya anak kandung, anak angkat, anak didik, anak asuh, anak siapa saja. Tapi kita punya andil mendidik dia, mendidiknya, atau mengasih uang untuk belanjanya, membesarkannya, menyekolahkannya. Ya, kita meninggal, pahalanya terus mengalir sama kita. Itulah 3 perkara itu, Pak. Ya, nah, kita yang mana nih yang bisa kita ambil bagian? Yang 3 ini terus tidak terputus pahalanya, mengalir terus. Pertama wakaf, kedua apa tadi? Ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang kita didik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di samping janji Nabi kepada kita, barang siapa membangun rumah Allah, membangun masjid, Allah bangunkan untuknya surga, istana di surga. Di samping itu memang kewajiban kita sebagai mukmin, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkinkah orang kafir datang ke Al-Manar membangun masjid ini? Kalaupun mereka datang, Allah nyatakan tidak pantas. Tidak pantas. Ya, yang pantas itu kita. Nah, buka nanti At-Taubah. Ya, buka surah At-Taubah. Surat yang ke 9 ya. Surat 9 ayat 18 itu. 17 sampai 18. Nah, apa kata Allah ini? Surat 9 At-Taubah ayat 17 sampai 18. Maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidak pantas bagi orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Tidak pantas mereka mengambil bagian untuk memakmurkannya, menggerakkannya, membangunnya. Tidak pantas. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Yang mereka yakin mereka itu kafir. Mereka yakin bukan kelompok muslim, bukan mukmin. Mereka anti kepada Islam. Mereka tahu itu. Ulaika habitat a'maluhum. Kalaupun mereka membangun juga, kalaupun mereka ikut bangun, ikut memakmurkan, maka terhapus pahalanya. Untuk mereka tidak ada pahalanya, kan? Tidak ada pahalanya. Sekalipun berguna untuk kita uangnya itu, tapi untuk dia tidak ada pahalanya. Allah yang bilang tidak ada pahalanya bagi mereka. Sekalipun kita ada manfaatnya. Ya, yang paling fatal apa, Pak? Yang paling fatal mereka ikut membangun, tanam saham, nanti rumah Allah jadi, mereka mengatur isinya. Ada nggak begitu? Hah? Ada nggak begitu, Pak? Mereka mengatur isinya. Kamu begini diaturnya. Nah, kita serba nggak enak, nggak didengarkan. Mereka punya andil. Nggak diiyakan, mereka punya uang banyak yang dulunya mereka bangun. Kita serba salah. Untuk itu kata Allah, nggak pantas mereka memakmurkan masjid itu. Baik membangunnya, memakmurkan nggak pantas. Dan itu pun pahala nggak ada bagi mereka sama sekali. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Wa fitnahum khalidun. Karena tempat mereka terjamin neraka, kekal di sana. Nah, terus yang pantas siapa sih? Siapa maunya Allah yang bangun masjid, memakmurkan masjid, siapa yang pantas? Ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Yang pantas memakmurkan masjid itu adalah pertama, man amana billah
billah wal yaumil akhir, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kita masuk tak? Kita masuk insyaallah. Orang-orang yang mengaku beriman ke Allah, mengaku meyakini adanya hari akhirat, mereka yang pantas, yang seharusnya mengambil bagian. Itu yang pertama, mengaku beriman ke Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa aqamas shalah, mereka yang mendirikan sholat. Kita masuk nggak? Masuk insyaallah. Kita mendirikan sholat siang malam petang pagi, kita sholat. Kita tingkatkan kuantitasnya, kita upayakan kualitasnya, ya. Bahkan kita berlomba ke masjid. Kadang-kadang Pak capek pun kita perangi capek itu. Harus ke masjid. Masya Allah. Di saat orang takut ke masjid, takut kena corona, tapi kita yakin sama Allah, tetap kita ke masjid. Masya Allah. Sekalipun kita tetap hati-hati. Itu ikhtiar. Ya, tapi kita yakin. Kita membela agama Allah, Allah bela kita. Itu namanya orang yang mendirikan sholat. Masya Allah, kita istiqomah. Istiqomah ke masjid, ya. Di saat ada ketakutan menghantui orang, tapi kita tetap istiqomah ke masjid, Masya Allah. Ya, mendirikan sholat. Mereka beriman ke Allah, ke hari akhir, mereka mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ataz zakat, mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Mereka mampu berzakat dia, tidak mampu berinfak bersedekah dia, semampunya. Makna lain, aqamas shalah, artinya hablum minallah. Wa ataz zakat, artinya hablum minan nas. Inilah orang-orang yang pantas membangun, memakmurkan masjid-masjid itu. Yang keempat, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Pemakmur masjid itu takutnya hanya kepada Allah, enggak takut ke siapapun kecuali hanya Allah. Dan setiap perjuangan kita itu Allah catat, Allah perhitungkan, dan Allah balas nanti. Sehingga dengan sarana membangun rumah Allah, dengan sarana memakmurkan masjid Allah itu, maka Allah tempatkan kita di surga, kekal abadi di sana. Kenikmatan yang dahsyat, itulah kenikmatan yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan dengan sarana ini kita ikut mengambil bagian, ya, semampu kita ambil bagian. Kalau bisa rebutan tuh Pak, rebutan. Ya, mumpung ini masih udah berhasil belum? Sudah berjalan. Mumpung pondasi sudah berjalan Pak, Masya Allah. Ya, semen 50 karung, 50 sak, 100 sak, ya, atau besi sekian batang, ya, atau batu, atau apa saja. Niatkan karena Allah. Mampu membeli bahannya, beli langsung, datangkan. Kalau nggak bisa atau khawatir nanti nggak bagus, amanahkan ke pengurus. Ini uang saya untuk pengurus, ini uang saya sekian, tapi tolong belikan ini, belikan itu. Masya Allah. Ya, setiap yang kita berikan itu untuk kita. Mari berlomba sebelum Allah matikan kita. Ya, kalau udah mati nggak ada gunanya lagi. Semua harta yang tinggal untuk yang tinggal Pak. Kita begitu mati, ya kita dikuburkan, maka uang-uang itu untuk yang tinggal, untuk ahli waris. Yang untuk kita yang mana? Makanya yang untuk kita yang telah diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan. Untuk itu saya termotivasi tadi pas melihat WhatsApp, tadi bukan bongkar ini. Masya Allah. Makanya di Arab itu Pak, di Mekah, di Saudi itu
Begitu ada peluang bikin masjid, mereka nggak mau bersama-sama Pak. Nggak mau mereka. Karakter orang Arab begitu Pak. Begitu ada peluang, saya sendiri gitu ya Pak. Saya sendiri. Masya Allah. Ya. Makanya di Makkah itu banyak pribadi masih juga pribadi yang bangun. Tapi untuk umat. Dia bangun dana pribadi sampai tuntas, tapi untuk umat. Untuk umat, bukan pribadi dia. Tapi dia bangga. Satu masjid saya sendiri kita Pak. Begitu di Makkah itu begitu. Sering begitu. Ya. Nah, di Indonesia jarang ya. Jarang ya masjid yang pribadi bangunnya ada nggak? Ada seperti jarang Pak ya. Contohnya mana? Di Sultan. Hah? Kubah masuk sendiri ya? Sendiri. Masya Allah. Sendiri Pak. Tinggal lagi wajah Allah. Niatnya karena Allah. Masih mana lagi? Yang pribadi Pak? Di Sultan. Di Sultan. Di Sunter. Ya, pinggir danau Sultan. Di Sunter ya? Yang Tionghoa, Mualaf. Itu sendiri juga ya? Sendiri. Sendiri ya? Semua itu juga apa? Masya Allah. Ya, sendiri membangunnya kita iri Pak. Kita iri itu, kita ingin begitu. Ingin itu. Ya. Tapi kalau belum mampu sendiri ya nggak apa-apa lah. 1/10, 1/30, 1/50, ya semampu kita. Tapi yang penting iman kita bicara, setiap yang kita infakkan, kita wakafkan itu untuk kita sebelum orang memanfaatkannya. Begitu ditransfer ke rekening pengurus, maka hari itu juga Allah transfer ke rekening kita di akhirat. Nanti kita meninggal, kita pasti mendapatkan isi tabungan itu. Bukan segitu malah, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat malah. Allahu Akbar. Inilah amal yang dahsyat. Membangun rumah Allah itu yang dahsyat. Wakaf yang luar biasa itu. Nah, cuma banyak umat yang belum menyadarinya. Saya mendoakan semoga kita semua mampu mengambil bagian di rumah Allah yang akan dibangun ini. Semoga segera dan segera Allah datangkan para muslim untuk bangunnya. Disegerakan oleh Allah. Mudah-mudahan. Ya, makmurkan masjid, bangun fisiknya dan bangun isinya. Ya, bangun fisik, bangun isi. Ya, nah, itulah barangkali untuk kajian kita di subuh ini. Ya, di samping ibadah untuk kita dilipat gandakan pahalanya, juga untuk dibangunkan rumah di surga untuk kita. Di samping itu, sedekah infak itu kata Nabi penolak bahaya, penolak musibah. Di infak, sedekah itu juga penolak bala, penolak musibah, mengusir corona. Bisa Pak? Itu hadis Nabi. Musibah itu akan tertolak karena infakmu, sedekahmu. Mungkin rancangan Allah tahun sekian, bulan sekian, hari itu dapat musibah kita. Tapi karena rajin berinfak bersedekah, nggak jadi kena musibah. Rancangannya kena musibah, tapi takdirnya berubah musibah itu menjadi kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ya, itulah barangkali untuk kajian subuh ini, dan untuk mempermantapnya sampai waktu syukur. Jam berapa syukur? 5.40. 5. Jam berapa syukur Pak? Syukur Pak? 5.25. Mau habis sebentar lagi ya. Itu baru syukur ya. Nah, untuk sholat isyraqnya bukan waktu itu. Lebihkan 15 menit, 20 menit begitu. Jadi sekitar maksimal jam 5.45 lah. Ya, kita selesai. Jadi kalau 5.25 syuruk, maka untuk sholat isyraqnya 5.45 nanti. Kajian berakhir 5.45. Sekitar 20 menit lagi ya. Selesai. Kita gunakan untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Sebelah kiri, sebelah kanan, atau dari tengah, atau ibu-ibu. Itu yang namanya sedekah jariyah, misalnya membangun masjid atau membangun tempat pendidikan Islam, itu biasanya dijelaskan selama masjid itu atau madrasah itu digunakan. Artinya apa? Kalau nanti dibongkar itu berhenti pahalanya. Itu saya mendengar. Tapi saya belum pernah mendengar alasannya atau hadisnya yang menyatakan seperti itu. Ya, misalnya kita membangun masjid nih, betul masjidnya digusur misalnya, atau dibongkar, itu yang pahala yang tadi sudah nyumbang itu sudah terputus, tidak ada lagi. Mohon penjelasan. Ya. Terhadap ini memang ulama beda pendapat. Sekelompok ulama memang seperti itu pemahamannya. Selagi dipakai tempat itu oleh umum, pahala mengalir terus. Kata mereka, kalau sudah nggak pakai lagi atau sudah hancur masjid itu atau sudah diganti dalam bentuk yang lain, maka terputus pahalanya. Sekelompok ulama memang ada yang begitu pemahamannya, sehingga dia nggak mau, nggak setuju Pak. Begitu direnovasi masjid nggak mau dia, sampai usah-usah Pak, udah mau hancur, mau rontok Pak, nggak mau dipertahankan terus oleh ahli warisnya. Kenapa? Dia meyakini nanti terhapus pahalanya, terputus pahalanya. Memang ada yang menafsirkan seperti itu, ada. Tapi saya tidak sependapat dengan hal itu. Ya, niat kita itu kan sudah tahu Allah. Ya, begitu kita berniat untuk wakaf, ya, langsung catat dan sampai kapanpun mengalir terus pahalanya. Mau disalahgunakan nanti oleh orang urusan mereka sama Allah. Ya, jadi kalau memang udah pantas dirobohkan, udah pantas diganti, ya silakan saja. Ya, nah, itu penafsiran saya lebih cenderung ke sana. Walaupun ada penafsiran tadi, belum ada begitu. Tapi saya lebih cenderung Allah yang lebih tahu. Kalau memang pantasnya mau dirombak, mau diganti, mau ditukar, ya silakan saja. Ya, tidak terhalang pahala karena diganti itu. Karena Allah sudah Maha tahu. Niat kita itu sudah sampai ke Allah. Ini wakaf. Sampai kapan pun kalian terus pahalanya. Sampai kapan pun. Nah, tentang itu hanya Allah yang lebih tahu. Berapa mengalirnya, berapa nilainya, Allah yang lebih tahu. Yang penting Allah menjamin, jangan khawatir. Selama dipakai terus mengalir pahalanya. Kalau nggak pakai lagi itu nggak mengalir, saya cenderung mengatakan tetap mengalir. Karena Allah yang mencatatnya. Itu urusan Allah itu. Ya. Makanya banyak di kampung-kampung itu Pak. Begitu orang tua berwakaf, sang anak gak setuju Pak direnovasi. Gak setuju dia Pak. Udah mau direnovasi, udah mau jangan hancur Pak, udah mau roboh, udah mau katanya. Kenapa? Kalau nanti diganti, terputus dong pahala orang tua saya katanya. Saya tidak sependapat dengan pendapat itu. Sekalipun kita akui ada pendapat itu, kita akui. Itu namanya ikhtilaf namanya, khilafiyah namanya. Ya, kalau saya lebih cenderung Pak kepada serahkan ke Allah semuanya. Ya, niat kita itu yang Allah catat. Niatnya untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah, ya udahlah. Itu serah Allah. Jangankan itu Pak, kita berwakaf, berinfak ke sebuah tempat, kasih ke pengurus uangnya, uang itu diselewengkan oleh pengurus itu, misalnya nggak jadi Pak dibikin masjid, apakah hilang pahalanya? Kalau tadi kan dibongkar kan, tadi kita bangun masjid nih, bawa wakaf, tahu dibongkar, apakah terputus pahalanya? Nah sekarang
masjid, dialihkan ke yang lain, atau diambil untuk pribadinya, apakah hilang pahalanya? Oh tidak, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi kita harus yakin Allah memberi balasan, bukan manusia. Sahabat juga berkorban Pak di Mekah itu Pak. Orang berkorban Pak, yang setahu saya itu yang paling banyak bukan beli kambing mereka Pak. Tidak, mereka ke bank Pak, ke bank Al-Jahil di Mekah. Kalau di Mekah berkorban Pak ke bank dia ke bank KTM di pencet-pencet, terus mau korban seekor kambing, harganya sekian. Udah dipencet harga sekian di 500 rial, pencet korban, terima nanti struknya, udah selesai, itu aja. Kita nggak tahu Pak di mana disembelih hewannya, kapan kita nggak tahu kita Pak. Yang penting kita sudah pencet, udah uang diambilnya, kita ambil struknya, selesai. Itu aja korban Mekah. Nah, kalaupun kita ingin mencicipi dagingnya, datanglah ke sana nanti. Kita pengorbanan itu, Pak dikasih struk tadi, Pak saya mau cicipi dagingnya. Ini bukti saya telah transfer untuk korban kemarin. Dikasih. Kalau kita tidak ke sana, tidak dikasih. Apakah nggak sampai pahalanya? Makanya harus ada kepercayaan, amanah, dan yakin ke Allah, selesai. Ya, begitu aja Pak. Jadi jangan khawatir. Kalaupun diselewengkan oleh yang mengolah itu urusannya sama Allah, urusan kita. Kalau kita korban dengan Bang Rajihi, lalu pemerintah tidak menyembelihnya, urusan dia, urusan kita itu. Makanya uruslah urusan kita masing-masing. Itu aja. Untuk itu dua penafsiran tadi ya, dua penafsiran. Memang ada sekelompok ulama begitu pemahamannya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka nggak mau merombak masjid, nggak mau dia merombak masjid. Sudah menghajar Jumat udah jelek sekali. Walaupun ada yang udah naik, ahli waris nggak mau. Tak mau saya dirombak masjid ini. Kenapa? Ini wakaf orang tua saya. Kalau dirombak nanti masjidnya diganti yang baru, terputus dong pahalanya katanya. Itu pemahamannya. Ya, sementara Masjid Haram, Masjid Madinah itu mana asli lagi Pak? Asli kan itu semua itu? Nggak ada asli Pak, itu udah rombak semua itu. Jangankan masjidnya, Ka'bah pun tidak asli lagi Pak. Itu dirombak itu Pak. Bukan asli lagi itu Pak, tidak asli. Ya, dulu kan pernah Ka'bah itu hancur kan di zaman banjir Nabi Nuh kan Pak? Kan bikin baru lagi. Nabi Ibrahim pertama membangunnya, ya, Nabi Adam pertama bangunnya kan di zaman Nabi Nuh kan hanyut, ya, sudah renovasi terus tuh, udah diperbesar terus itu. Dulunya makam Ibrahim itu Pak bukan di situ, dekat Ka'bah tuh digeser, ya, Mekah saja Pak udah banyak perubahan itu. Jadi jangan khawatir, pahalanya terputus. Begitu niat itu wakaf, Allah telah menjamin selamanya mengalir pahalanya. Begitu. Itulah yang rajih penafsirannya dan sependapat dengan itu. Walaupun kita akui ada pendapat itu, tapi kita nggak sependapat dengan pendapat itu. Karena pemberi balasan bukan mereka, bukan pengurus, tapi Allah Azza wa Jalla. Makanya untuk beribadah dengan infak, bersedekah, berwakaf semata-mata wajah Allah, karena mengharap ridha Allah. Lillah, karena Allah semata. Kalau sudah karena Allah Pak, nggak ada beban lagi, ya beres, nggak usah curiga lagi. Udah kasih uang, ini uang pengurus, ini uang mau dia gunakan untuk usaha sama Allah, itu urusan kita lagi. Yang pahala kita udah catat Allah kok. Jangan khawatir. Ya, ini semuanya kepada Allah pertanggungjawabannya. Kita ngasih uang, pengurus yang mengelola itu urusannya dengan Allah, bukan kita urusannya. Ya, untuk itu tidak boleh saling buruk sangka, nggak boleh. Buruk sangka, suuzon itu nggak boleh. Itu urusan pahala amal mana? Ikhlaskan bagi yang memberi, ikhlaskan bagi yang mengelola. Karena Allah semuanya, dan masing-masing kita mendapat bagian dari Allah Taala.
hati tenang, jiwa pun tentram, pahala mengalir insya Allah. Begitu Pak. Baik Ustaz, selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin nanya Ustaz, di kampung saya di sana untuk membangun bukan masjid, musola, bukan membangun musola sendiri beribadah, dia menyumbangkan untuk sarananya aja, alat-alatnya, bawa speaker dan sebagainya. Itu dia menyumbangkan, tapi non muslim menyumbangkan itu. Gimana Ustaz pahalanya? Ya. Ya, sudah. Kalau pahala sudah pasti tidak ada untuk mereka. Karena pahalanya itu tadi ya kan, surat 9 ayat yang ke-17 tadi. Ulaika habibat a'maluhum. Mereka itu terhapuslah pahala amalnya. Itu dalilnya. Tambah lagi surat 25 Al-Furqan ayat 23. Coba lihat sebentar. Surat 25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Coba terjemahkan ya. Ayo. Surat 25 ayat 23. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, kami perlihatkan amal mereka itu, tapi kami jadikan amal itu seperti debu berterbangan. Itu terjemahannya. Lalu ada footnote di HP, ada footnote-nya. Di HP belum ada footnote. Kalau ada tuh canggih HP-nya. Kita coba lihat terjemahan Quran. Ada footnote, coba lihat Pak. Ayat ada. Ada. Coba ada footnote-nya. Amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia, amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. Nah, amal-amal baik yang mereka perbuat selama hidup di dunia, Allah nggak balas karena mereka nggak beriman. Nggak beriman. Bukan karena Allah dia beramal. Allah nggak balas. Jadi untuk orang kafir itu Pak nggak ada pahalanya. Sekalipun untuk kita ada manfaatnya kan, tapi itu mereka nggak ada pahalanya. Nah, pertanyaan lagi, apakah boleh Ustaz? Kan itu lagi kan? Apakah boleh menerima sumbangan mereka? Menurut saya boleh, selagi tidak mengikat, selagi tidak ada nanti perjanjian-perjanjian. Udah, gak ada ikatan. Dan jangan minta ke mereka, tidak bagus, tidak pantas. Yang penting kita jangan minta ke mereka, tidak pantas. Kalau kita minta Pak, nanti ada perasaan-perasaan gak enaknya semacam-macamnya. Kita jangan minta. Tapi kalau mereka kasih, ya terima aja lah. Walaupun mereka gak ada pahalanya, tapi kan untuk kita berguna kan? Untuk kita berguna, tapi gak ada ikatan sama sekali. Ya, jangan nanti karena dia kasih kita gak enak sama dia. Nah, itu jangan. Begitu ya. Jadi ada etika-etikanya. Yang pasti Pak, pahala untuk mereka tidak ada. Kok gak ada Ustaz? Allah yang bilang. Dalilnya surat 9 ayat 17 tadi, surat 25 ayat 23. Itu dalilnya. Allah yang bilang kok. Ya. Makanya beruntunglah kita orang mukmin, orang Islam Pak. Sekecil apapun kebaikan kita, yang penting karena Allah balas. Tidak disia-siakan. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah balas. Apalagi besar, apalagi membangun rumah Allah. Masya Allah. Bahkan setiap infak, sedekah, wakaf kita itu untuk memancing rezeki yang belum Allah kasih sama kita. Jadi kalau ingin murah rezekinya, ingin murah rezeki, perbanyak berinfak, bersedekah. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah apa itu? Ibrahim. Surah 14 ya. Ayat yang ke-7. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah pasti tambah nikmat itu.
Barang siapa ingkar, azab yang datang. Dia bersyukur, kalau tambah nikmat. Cara sumbernya gimana? Cara sumbernya diinfakkan yang ada, diwakafkan uang yang ada, disediakan uang yang ada. Nah, nanti itu sumber namanya. Allah akan ganti berlipat ganda. Allah ganti berlipat ganda. Ya, gantian terperinci juga ada di Quran kan? Dari Quran diganti 700 kali lipat. Surat 2 ayat 261. Coba baca. Surat 2 ayat 261. Ini janji Allah ini. Diganti 700 kali lipat. Boleh baca ayat? Perumpamaan orang-orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Infak itu Allah lipat gandakan. Ibaratnya berinfak 1 biji menumbuhkan 7 tangkai. Tiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Artinya 1 biji menjadi 700. Untuk itu saya dihimbau, karena ini direkam, ya, direkam nanti akan disebarkan di dunia maya, di YouTube. Saya dihimbau kepada Bapak Ibu yang dengar kajian ini, atau yang di luar masjid, yang di rumah mendengarnya, atau di mana pun mereka berada, ini ladang amal. Hendak membangun masjid rumah Allah di perumahan Taman Duta. Taman Duta Cimanggis ya? Taman Duta Cisalak. Masjid Al-Mana. Ya, ini ladang amal. Pengurus membuka ladang amal kepada kaum muslimat, kepada muslimin, silakan siapa saja yang di masjid kah, di luar masjid kah, di manapun yang mendengar kajian ini, silakan berlomba, ambil bagian, temui pengurus masjidnya. Mudah-mudahan semuanya Allah balas berlipat ganda. Mudah-mudahan sebagai sedekah jariah bagi kita. Mudah-mudahan pemancing rezeki yang belum dapat. Mudah-mudahan penolak bala dan musibah. Mudah-mudahan menjauhkan kita dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Yang berminat, yang mau ambil bagian, silakan hubungi pengurus masjid. Pengurus masjid, panitia pembangunan Masjid Al-Mana, perumahan Taman Duta Cisalak. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan sholat subuh, saya beberapa kali mengikuti kajian. Di antaranya ada yang menjelaskan bahwa sholat subuh itu hadisnya lemah. Sholat subuh. Subuh. Oh, sholat subuh. Mohon penjelasan dari Ustaz. Walaupun memang beberapa kajian itu menjelaskan bahwa kita diam atau mungkin di masjid dari mulai sholat subuh sampai terbitnya matahari itu memang bagus. Cuman mengenai pahala sebesar haji dan umroh itu memang hadisnya lemah. Yang pertama itu. Yang kedua, intisari dari kajian yang saya tangkap adalah saran dari Ustaz itu sebaiknya kita niatkan sholat duha di awal waktu saja. Itu Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hadis tentang sholat isya. Ada hadis riwayat Abu Dawud dan ada hadis riwayat At-Tirmizi. Secara ilmu hadis memang benar hadis tentang sholat isya itu hadisnya dhaif. Betul. Tetapi karena ada beberapa hadis tentang itu, maka hadis dhaif digabung, naik derajatnya menjadi hadis hasan. Kalau satu hadis ditakhrij, hadisnya dhaif. Hadis yang lain ditakhrij, hadisnya dhaif lagi.
Betul, nggak salah. Tetapi ahli hadis menyatakan kalau beberapa hadis dhaif digabung bersatu menjadi naik derajatnya, menjadi hadis hasan. Hadis hasan boleh diamalkan, sunnah diamalkan, tetap bernilai pahala. Itu satu. Yang kedua, samakah sholat Isra dengan duha? Tidak sama. Dalilnya berbeda. Duha itu spesial dalilnya. Sholat Isra spesial. Di mana bedanya? Kalau duha, sholat ketika matahari naik sepengalahan, nggak ada kaitan dengan sholat subuh, nggak ada kaitan dengan jaga wudhu, nggak ada kaitan dengan zikir. Barang siapa mengetahui matahari naik sepengalahan, sholatlah, sholat duha namanya. Di duha itu kaitan dengan matahari naik sepengalahan, itu kaitannya. Hadisnya khusus, ayatnya khusus. Tapi sholat Isra kaitannya apa? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, itu kaitannya. Subuh berjamaah. Di At-Tirmizi dikatakan di masjid. Kalau Abu Daud nggak ada di masjid bilangnya. Jadi kalau dikompromikan hadisnya, barang siapa yang subuh berjamaah di masjid, itu At-Tirmizi itu. Hadis At-Tirmizi di masjid. Terus dia menjaga wudhu sampai matahari terbit. Subuh berjamaah di masjid dan jaga wudhu sampai matahari terbit. Jaga wudhu sampai matahari terbit dan dia berzikir ke Allah. Berzikir itu bisa baca Quran, bisa sholawat, bisa merenung, bisa baca buku agama, bisa tausiah. Kan itu majelis zikir kan? Ini majelis zikir. Yang penting jaga wudhunya. Begitu nanti matahari terbit dan dia lewatkan waktu itu, maka sholatnya bernama sholat Isra. Dan nilainya kata Nabi seperti bukan sama ya, beda itu. Bukan sama, tapi seperti mendapatkan pahala haji umrah. Artinya saking besar nilainya, itu artinya. Jadi jangan disangka nanti pahalanya sama dengan umrah haji. Gak usah haji lagi deh, gak usah umrah lagi deh. Itu salah penafsiran. Itu perumpamaan. Seperti pahala haji umrah, artinya saking besarnya pahalanya. Itu artinya. Dan saya bertanya di Syekh di Mekah. Saya tanya di Mekah. Ketika saya tanya ke Syekh Mekah, beliau pun membedakan sholat Isra ya Isra, duha ya duha, tidak sama. Walaupun ada yang mengatakan Isra itu duha yang diawalkan. Ada yang bilang begitu. Boleh kita percaya, tapi yang kita yakini ada hadis khusus tentang itu, beda. Dan saya punya keyakinan beda, nggak sama. Sekalipun nanti termasuk duha yang diawalkan. Malah saya cenderung mengatakan sholat Isra, setelah itu duha lagi. Saya lebih cenderung begitu. Pertama Isra, kedua sholat duha, begitu Pak. Ya, walaupun ini ikhtilaf ya, ikhtilaf ulama, tapi beramallah sesuai ilmu dan keyakinan masing-masing. Begitu. Kalau saya meyakini betul hadisnya dhaif awalnya, tapi karena digabung beberapa hadis dhaif, naik derajatnya menjadi hasan. Hasan ya sama seperti azankanlah bayimu yang lahir di kanannya, telinga kanan, komatkan di kiri. Hadis itu sahih tidak? Enggak sahih Pak hadisnya. Itu enggak sahih, itu hasan. Itu hasan hadisnya Pak. Nah, itu hasan hadisnya. Kalau hasan, ya boleh diamalkan. Sholat taubat, apa hadisnya? Sholat sunat taubat hadisnya apa? Itu dhaif. Dhaif Pak. Sholat sunat taubat dhaif hadisnya. Itu tidak banyak lagi Pak, cuma satu hadis. Itu dhaif. Tapi kenapa orang berlomba-lomba makannya?
karena tidak bertentangan sama hadis sahih, tidak bertentangan sama Quran, bahkan mendukung Quran, mendukung surat 3 Al-Imran ayat 133 sampai 136, maka boleh diamalkan sholat sunat taubat itu. Boleh amalkan. Nah, jadi banyak sebenarnya hadis-hadis dhaif itu banyak, Pak. Tapi karena dia mendukung yang sahih, ya boleh amalkan. Atau beberapa yang dhaif digabung jadi hasan dia. Nah, di Mekah tuh tidak pernah orang persoalkan, Pak. Saya di Mekah belajar, di Madinah saya tanya, itu tidak pernah dipersoalkan. Mulai dulu sampai sekarang. Justru ahli hadis di sana gudangnya, Pak. Bukan di sini gudangnya, di sana gudangnya. Di Mekah, di Madinah, nggak pernah dipertentangkan hadis itu, Pak. Nggak pernah. Ya, nah begitu. Jadi hadis itu tidak bertentangan sama hadis yang sahih. Amalkanlah. Adapun pahala haji umrah itu hanya motivasi Nabi. Asbab buruknya, sebabnya hadis muncul datang ke Nabi orang miskin. Ini awalnya datang orang miskin ke Nabi, ya Rasul, enak ya jadi orang kaya. Enak kenapa? Mereka bisa berhaji, berumrah, bisa mati syahid karena uangnya. Ya, mereka dengan uangnya ke surga. Berhaji mereka, berumrah mereka, enak ya. Terus kami yang miskin bagaimana ini? Nah, untuk memotivasi sang miskin ini muncullah hadis itu. Ya, kalau nggak mampu dengan uang ke Mekah sana untuk haji umrah, ya sudah cukup Anda berjamaah di masjid, sholat subuhnya, terus berzikir sampai matahari terbit, sambil jaga wudhu, pahalanya seperti itu, besar pahalanya. Begitu. Sehingga orang miskin senang hatinya. Begitu. Ya, Allah alam ya. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi mohon waktunya sebentar, saya coba untuk launching untuk donasi Ustaz. Jadi alhamdulillah kami sudah membuat aplikasi yang namanya kitabisa.com. Jadi siapapun bisa berinfak untuk pembangunan masjid kita. Nilainya 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Nah, kami memanfaatkan aplikasi ini. Siapapun dari bapak-bapak yang ingin berdonasi, di sini tidak mengatakan siapa orangnya, ya siapa. Jadi di sini bisa hamba Allah, tidak ada nama, cukup nilainya berapa, lalu nomor handphonenya berapa. Nanti transfernya bapak bisa pakai sesuai dengan nomor bank yang dipakai. Di sini semua ada. Ada Bank Mandiri Syariah, ada Bank BNI Syariah, di sini ada. Ya, Bapak itu dan Ibu, saya launching ini dan alhamdulillah per kemarin kami sudah launching aplikasi ini dan kami kirimkan alhamdulillah sudah 100.000, 30.000 rupiah sekian. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan Ustadz tadi sudah berikan tausiahnya, insyaallah kita berlomba-lomba untuk berinfak sedekah di jalan Allah untuk rumah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih Ustaz. Ini kunci kajian Pak, ini menarik banget ini yang Bapak bilang ini. Menarik sekali Pak. Bapak tadi nanya, ya menarik Pak pertanyaannya. Saya kunci jawabannya gini aja. Jangan jadikan pertentangan hadis itu. Tapi bagi yang diyakini itu duha yang diawalkan, ayo amalkan saja. Laksanakan aja. Ustaz, kami meyakini duha yang diawalkan, yuk amalkanlah. Ini duha yang diawalkan. Tapi bagi yang diyakini ini Isra, ya Isra lah. Setelah Isra baru duha dia. Silakan. Namun nanti serahkan ke Allah sebagai pemutus perkaranya. Itu aja. Itu yang terakhir Pak, pengujinya itu. Saya sudah berapa kali tuh mendengar Pak di tempat lain begitu Pak, sama. Malah ada yang berantem Pak. Saya pernah mengalami berantem di masjid Pak. Kenapa? Orang habis kajian Pak, sudah ditunggu oleh Bapak, ditungguin Pak di samping dia, tungguin Pak. Saya lihat itu. Begitu selesai, Bapak soal apa katanya?
Sholat sunnah Isra itu dhaif itu. Tidak benar itu hadisnya. Dhaif itu. Kapan ini sholat diamalkan? Yang sholat itu Pak marah. Marah Pak, emosi dia. Berantem Pak. Na'udzubillah min zalim. Dengan keinginan ini kita berbesar hati, berlapang dada menyikapinya. Ya, ada gitu Pak. Ini sangat bagus ya Pak Bapak ya. Sangat bagus dan semoga di Al-Manar tidak terjadi itu. Kesimpulannya apa? Bagi yang meyakini atau ada ustaz yang ceramah nanti yang mengatakan itu, silakan mereka sholat duha yang diawalkan, silakan. Tapi kalau ada yang mengamalkan sholat Isra seperti saya bilang tadi, ayo amalkan. Kalau saya cenderung kepada berbeda, Isra, duha. Isra duluan 2 rakaat, setelah itu duha 2 rakaat, itu paling sempurna. Itu pemahaman saya seperti itu. Cukup demikian. Yang penting mari kita saling mendoakan semoga semua amal kita diterima Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ini kan Pak. Gitu aja kan.